Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lulu Hasanah, NIM A1A322055 dari kelas R002, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan bahwa saya berpendapat kontra terhadap isu-isu negara Islam yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berideologi Pancasila, di mana Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu sebagai jiwa bangsa, sebagai ciri dari pribadi bangsa, sebagai pedoman hidup bangsa, sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala hukum, sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, dan sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat. Layaknya arah yang tidak pasti dari kapal tanpa kompas, demikian juga negara akan tanpa arah bila tidak ada Pancasila. Apabila Pancasila tidak dijadikan sebagai ideologi negara, maka akan dikhawatirkan negara akan kacau dalam penyelenggaraan pemerintahannya, seperti munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang akan mengancam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Salah satunya adalah NII atau Negara Islam Indonesia. Hal ini tidak luput dari sejarah pada masa lalu, di mana NII ini dipelopori oleh Kartosuwiryo yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yakni negara Islam, di mana pemberontakannya pada saat itu menimbulkan kekacauan bagi bangsa Indonesia, dan pada akhirnya Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan gerakannya berhasil dibubarkan. Namun, pada kenyataannya, gerakan NII ini masih ada hingga saat ini, seperti yang terlihat pada kasus penangkapan 16 orang teroris yang berafiliasi dengan NII di wilayah Sumatera Barat pada Maret 2022 lalu. Pada penangkapan tersebut, Densus 88 menyita dokumen tertulis berisi visi misi yang katanya sejalan dengan ideologi NII Kartosuwiryo yang hendak mengganti ideologi Pancasila dengan sistem khilafah. Menurut pendapat saya, Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak etis rasanya jika digantikan dengan ideologi atau paham yang lain, di mana Pancasila sendiri mengandung nilai-nilai yang kuat untuk menjaga perdamaian masyarakat juga dalam kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila juga merupakan turunan dari ajaran agama. Selain itu, Pancasila juga merupakan kesepakatan nasional yang hukumnya mengikat dan tidak boleh diubah oleh pihak dan gerakan manapun. Juga tidak ada nas yang mewajibkan untuk mendirikan negara Islam. Bahkan, kata daulah yang berarti negara dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sebuah negara. Dengan mendirikan negara Islam berarti tidak menghargai keberadaan agama-agama lain. Terlebih, Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara Pancasila dengan beragam agama dan penganut kepercayaan di dalamnya. Di Indonesia, meski sebagian besar penduduknya beragama Islam, namun negara ini secara tegas menyatakan sebagai negara demokrasi Pancasila, bukan negara Islam. Kendati dalam sejarah, kelompok Islam pernah beradu dengan kelompok nasionalis dalam merumuskan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Namun dalam pidatonya, Soekarno menyatakan secara tegas bahwa Indonesia bukanlah negara Islam. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Bung Karno yang diucapkan saat memberi materi pada kursus Pancasila tahun 1958 di Jakarta, yang berbunyi, "Kita langsung terjun di dalam fase negara nasional ini." Maka oleh karena itu, di dalam perdebatan saya dengan beberapa pihak, saya berkata, Republik Indonesia bukan negara agama, tetapi adalah negara nasional, di dalam arti meliputi seluruh badannya Naci Indonesia. Gerakan-gerakan seperti NII ini harus ditanggulangi demi menjaga persatuan negara Republik Indonesia ke depannya.
Sebagai warga negara, kita tidak boleh langsung percaya dan terjerumus ke dalam gerakan-gerakan tersebut dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa kita. Demikian pendapat saya mengenai isu-isu negara Islam yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua.